Nah, sebagai gambaran, berapa bulan yang lalu tuh saya ada pasien usia muda, mungkin usia 26-27 tahun, dan kondisi dia hanya turun dari mobil. Hanya turun dari mobil salah posisi, terpuntir. Putus ligamennya, dan putusnya adalah 3 ligamen. Jadi tidak hanya ACL dari 4 tadi, dia putus 3. Yaitu ACL-nya putus, MCL-nya juga putus, dan kemudian dia meniskusnya putus, robek. Halo, selamat datang di podcast Sahabat Indrayana. Dengan saya Lita, senang sekali bisa menemani teman-teman semua di rumah. Hari ini kita akan ngebahas topik yang mungkin akan relate sekali nih dengan teman-teman yang suka berolahraga, baik itu olahraga rutin di gym, main futsal, maupun jogging di weekend. Nah, kita akan ngebahas sesuatu yang sering bikin para pecinta olahraga ini cemas, yaitu cedera ACL dan meniskus. Dan yang bikin episode kali ini spesial adalah karena kita kedatangan narasumber ahli, Dr. Roger, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo Dr. Roger, gimana kabarnya hari ini, Dok? Baik, selamat siang Mbak. Selamat siang sahabat Indrayana. Kabar baik ya, Dok? Kabar baik dong, terus semangat terus. Dan hari ini kita akan tanya-tanya secara detail nih ke Dr. Roger tentang cedera ACL dan meniskus, mulai dari penyebabnya, gejala, hingga cara pencegahannya. Nah, mungkin di luar sana masih banyak nih, Dok, teman-teman yang mengira kalau cedera ACL dan meniskus ini tuh hanya dialami oleh atlet-atlet profesional. Tapi setelah yang saya baca-baca, ternyata anak-anak muda yang hobi berolahraga itu juga bisa kena ya, Dokter? Oke, kita mulai dari anatomi Mbak. Jadi saya selalu mulai segala sesuatu saya jelaskan dari prinsipalnya. Gini sahabat Indrayana, jadi secara prinsipalnya semua sendi di badan kita itu merupakan sebuah sendi yang stable. Kita ngomongnya adalah stable joint. Jadi dia harus stabil. Kita nggak suka sesuatu yang nggak stabil, itu kita nggak suka. Unstable kita nggak suka. Nah, yang menentukan sebuah sendi stabil atau tidak, ya itu adalah beberapa komponen. Nah, komponen yang utamanya itu sebenarnya adalah yang kita sebut dengan ligamen. Ya. Nah, di sendi manapun sebenarnya ligamen itu yang paling gampang itu adalah terdiri dari minimal 4 ligamen. Ya, jadi bagian depan, bagian belakang, bagian samping dalam, samping luar. Ya. Nah, dari semua ligamen itu, ya biasanya pasti ada 1 dari 4 itu yang paling sering dan paling gampang cedera. Kenapa? Karena dia aktivitasnya dia dan dia menahan beban yang paling besar. Nah, kedua, ya spesifik pada sendi lutut ya. Pada lutut kita mempunyai ligamen yang kita sebut dengan ACL yang paling sering cedera, ya. Kemudian PCL di bagian belakangnya. Jadi ACL itu bagian depan ya, terdiri singkatannya dari anterior cruciate ligament. Itu adalah anterior itu bagian depan, lawannya adalah posterior bagian belakang, dan bagian dalam kita sebut dengan medial, dan bagian luar kita sebut dengan lateral. Jadi lutut kita jangan dikira cuma 1 ligamen Mbak, tapi sebenarnya ada 4. Nah, dari 4 ini ligamen paling penting itu adalah ACL yang paling depan. Itu yang paling sering cedera biasanya pada pemain-pemain bola, futsal, ya, kemudian basket, ya, tenis dan kawan-kawan. Tapi ini tidak serta-merta hanya pada para atlet. Ya, jadi kita ngomongin sekarang adalah profesional atlet sama antusias biasanya, sports enthusiast kita ngomongnya. Ya, kalau kita dulu ngomongnya adalah amatir atlet, ya kita ngomongnya sekarang lebih enak tuh sports enthusiast. Jadi mereka antusias, aware dengan olahraga, itu juga mempunyai risiko. Tapi ternyata tidak hanya ini saja loh. Ternyata orang awam pun yang tidak olahraga pun itu bisa putus. Contohnya misalnya jatuh dari motor misalnya, atau misalnya jatuh dari tangga misalnya, atau bahkan misalnya jatuh di kamar mandi misalnya, kepleset misalnya, itu juga bisa putus. Jadi tidak hanya milik daripada olahraga. Ya, jadi semua orang bisa mengalami cedera tersebut.
Berarti selain tadi ya dokter sport enthusiast ataupun olahraga yang profesional itu, orang-orang juga bisa kena juga. Orang awam juga bisa. Oh, iya. Jadi semua itu tergantung daripada kondisi pada saat dia cedera. Nah, gerakan yang paling sering membuat cedera pada ACL atau ligamen yang lain adalah gerakan-gerakan yang terpuntir. Ya, jadi terpuntir. Jadi kaki terantuk pada satu sisi, kemudian dia terpuntir. Misalnya pada pemain bola, dia lagi mau bawa bola gocek ke kanan. Nah, di tackle tuh dari sisi kiri, dari kanan ke kiri. Jadi gerakan force-nya tuh melawan. Jadi terjadi puntiran atau force, rotational force. Nah, makanya dia terjadi putus di sana. Nah, sebagai gambaran, beberapa bulan yang lalu tuh saya ada pasien usia muda dan kondisi dia hanya turun dari mobil. Hanya turun dari mobil salah posisi, terpuntir. Putus ligamennya. Dan putusnya adalah 3 ligamen. Jadi tidak hanya ACL, dari 4 tadi dia putus 3. Yaitu ACL-nya putus, MCL-nya juga putus, dan kemudian dia meniskusnya putus, robek. Jadi dia ternyata tidak hanya melulu kondisi-kondisi olahraga. Ada juga pasien saya itu yang ibu-ibu turun dari angkot, Mbak. Ya, turun dari angkot, angkotnya belum berhenti, angkotnya berhenti, dia turun, dia belum selesai turun, angkotnya jalan. Jadi dia terpuntir, terpelanting, jatuh, gitu loh. Nah, jadi buat sahabat Indrayana yang naik kendaraan umum, ya, yang naik motor, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Terutama misalkan turun dari motor, ya kan, kadang-kadang kita kan nggak sadar ya, gitu kan. Ya paling gampang sih mungkin kasih kode, mungkin ya teriak dulu ya. Belum, jangan teriak dulu, pokoknya jangan jalan dulu gitu loh. Ya karena itu ternyata hal-hal sepele seperti tadi itu ternyata bisa terjadi ternyata. Kalau untuk definisinya nih dokter, apa sih yang membedakan antara cedera ACL dan meniskus itu dokter? Anatomikalnya beda ya Mbak ya. Jadi ACL tadi kan kita berbicara tentang ligamen. Yeah. Ligamen kita berbicara tentang seberapa stabil sebuah sendi. Bila satu ligamen itu putus, dia menjadi tidak stabil. Artinya ligamen itu dia bekerjanya untuk menjaga stabilitas sebuah sendi. Kan sendi itu dia pasti bergerak. Dia bergoyang, dia bergerak untuk kita melakukan aktivitas. Nah, sendi itu ligamen itu menjaga dia stabilitas dia. Meniskus itu fungsinya kalau di mobil itu seperti kayak shock breaker. Kayak shock breaker mobil. Jadi dia untuk axial loading ya, yang dimana kita misalnya axial loading yang melawan gravitasi. Contohnya adalah gerakan meloncat, jongkok berdiri, naik turun tangga, ya. Terus kemudian segala sesuatu lah yang berhubungan dengan gravitasi, lari, ya apapun itu. Nah, kalau misalkan si per mobil itu rusak, ya akibatnya apa? Akibatnya kita yang dalam mobil itu kan nggak enak ya, karena tidak ada yang meredam getaran kan, sehingga terjadi goncangan di dalam mobil. Ya kan? Nggak enak. Nah, yang kita rasakan pada saat meniskus robek itu juga sama. Dia tidak ada yang menahan. Sehingga begitu kita melakukan gerakan-gerakan yang melawan gravitasi, ya seperti tadi saya bilang tadi, itu terjadi sakit. Gitu loh. Jadi itu ada 2 organ yang berbeda dengan 2 fungsi yang berbeda. Nah, mana yang bisa cedera dulu? Dua-duanya bisa cedera duluan, Mbak. Jadi bisa meniskus dulu, bisa ligamen dulu, atau bahkan bisa berbarengan. Bisa bareng juga dong? Bisa barengan. Jadi tergantung daripada force, jadi tergantung daripada gaya pada saat terjadi kerusakan tadi. Gitu loh. Nah, intinya kan hukum fisika mengatakan bahwa force atau gaya itu tidak akan pernah hilang. Dia hanya bisa berubah bentuk. Begitu kita terkena sebuah gaya force, contohnya tadi pasien saya tadi yang turun dari angkot, kemudian si mobil jalan, dia terpelanting, kan ada gaya force yang membuat dia terpelanting kan. Nah, gaya force itu harus diserap dan dihilangkan oleh badan kita. Karena kalau itu tidak hilang, nanti akan ada konsekuensi lebih serius, yaitu misalnya patah tulang. Gitu loh. Nah, badan kita berusaha meminimalisir nih ceritanya. Nah, dengan minimalisir cedera itu yang paling sering
Yang dikorbankan dahulu adalah otot, ya otot dimenahan dulu maka bisa bengkak. Kalau itu fail, ligamen dan meniskus. Kalau kita ngomongin di dalam lingkup olahraga dok, Yes. apa sih penyebab dari cedera ini? Apakah faktor utamanya itu teknik olahraga yang salah atau kurangnya kekuatan otot atau ada pola-pola latihan yang gak seimbang dokter? Oke. Kalau kita berbicara tentang olahraga nih Mbak ya, jadi ya tadi kan kita bicara orang awam ya, kita bicara olahraga nih. Oke, saya mengambil paling gampang kan sahabat Indrayana kan kebanyakan kan sports antusias lah ya, bukan profesional atlet, tapi juga bukan amatir, tapi sekarang mulai banyak yang sports antusias. Jadi, nah sports antusias kita kalau bicara tentang exercise olahraga, itu kita berbicara tentang gerakan-gerakan itu yang sangat kompleks. Contoh gampang gini, kita lari maraton, 42 kilo kita lari. Itu sangat tidak mudah loh. Bener tidak mudah loh. Udah pernah coba lari 5 kilo, itu aja udah kita setengah mati loh. Tambah 42 kilo itu luar biasa lah gitu maksud saya. Jadi itu melibatkan gerakan-gerakan yang sangat kompleks di mana kita ada endurance di sana. Jadi ada stamina di sana. Seberapa kita kuat untuk mengendure 42 kilo itu. Gerakan-gerakannya, tidak boleh ada gerakan-gerakan yang sia-sia. Kenapa? Karena kita harus menahan 42 kilo. Tidak boleh ada gerakan sia-sia, tidak boleh ada energi yang sia-sia di sana. Nah, gerakan-gerakan seperti tadi yang kita lakukan secara konstan, ya, selama jarak jauh, itu bisa terjadi cedera di mana saja. Artinya, cedera olahraga itu sangat kompleks. Jadi meliputi dari pemanasan yang salah misalnya, gerakan yang salah, otot yang belum kuat misalnya. Contohnya misalkan sahabat Indrayana yang saya pengen ikut maraton nih dok di Bali nih bulan Maret nih. Kemudian saya tanyakan, oke, persiapannya udah berapa lama? Apakah ini maraton pertama apa kedua? Ini maraton pertama. Udah pernah ikut 5K 10K belum? Belum pernah. Dan saya baru mulai start running itu baru Desember. Nah, itu namanya cari masalah namanya. Terus terang itu cari masalah namanya. Itu artinya adalah persiapan yang kurang matang. Ya. Dan ini saya camkan ya buat sahabat-sahabat internet, tolong jangan dicontoh lah ya. Persiapan itu sangat penting. Karena itu akan mengurangi risiko terjadinya cedera. Ya. Kemudian yang kedua, pemanasan itu juga penting. Jadi badan kita itu seperti mesin diesel, ya. Pernah nggak sih Mbak itu ngerasakan misalnya kita bangun tidur badan kita kaku semua? Iya, pernah. Ya kan, bangun tidur kita kaku semua gitu. Nanti setelah kita udah gerakin, kita udah aktivitas gitu ya, baru mulai enak nih badannya nih, sendinya baru mulai enak, baru mulai panas. Karena badan kita memang seperti kayak diesel. Begitu kita panasin, itu perlu waktu dulu nih untuk adjust dulu. Nah, sama dengan olahraga. Jadi kita ada pemanasan yang baik, pemanasan yang cukup, ya, sebelum kita melakukan olahraga. Kemudian jangan lupa juga pendinginan. Ya, jadi setelah olahraga yang berat, pendinginan tuh penting, ya, supaya apa? Supaya otot kita itu dia bisa pulih lagi ke sedia kala. Jadi jangan misalnya gini, saya habis maraton nih bulan Maret gitu ya, belum sempat pendinginan, terus selang 1 minggu dihajar lagi nih 5K. Nah itu juga cari masalah. Ya ingat bahwa badan kita bukan robot. Even profesional atlet pun ya sahabat Indrayana, itu juga perlu resting, perlu istirahat. Ya apalagi kita yang bukan profesional ya. Ya kita perlu istirahat. Istirahat itu adalah bagian daripada latihan. Ya jadi tolong dicamkan, jangan lupa. Nah yang terakhir yaitu ya cedera, misalnya kayak misalnya main bola di tackle, atau misalkan main basket lagi jump shot salah landing. Ya, nah itu adalah trauma. Jadi konteks bisa terjadinya sebuah robekan pada meniskus atau ACL itu multifaktor. Pada olahraga ya, kita ngomong konteks olahraga ya, itu multifaktor. Nah, kalau misalkan cedera ACL ini udah terjadi dok, kira-kira gejalanya seperti apa? Apakah langsung sakit hebat pada saat itu juga, atau ada tanda-tanda kecil yang mungkin sedikit-sedikit nanti diabaikan gitu dok, jadi tiba-tiba kita cedera ACL gitu? Oke.
Nah, untuk membedakan antara si ACL dengan meniscus dulu ya, karena yang paling sering, pertanyaan paling sering dari pasien itu biasanya bedanya apa sih gitu kan. Nah, kita kembali ke konsepnya. Meniscus tadi kan sudah saya jelaskan, meniscus itu fungsinya sebagai shock absorbance. Dia untuk kayak gaya per. Betul ya, kayak gaya per, kayak mobil. Kalau dia misalnya dia robek atau dia sakit, artinya bahwa dia untuk menahan gerakan-gerakan anti gravitasi nggak bisa, sakit. Contoh paling gampang adalah jongkok berdiri sakit. Ya, nanti dibuktikan dengan nekuk ini full sakit. Ya, nekuk full ke lurus itu sakit. Kedua, naik turun tangga itu mulai susah. Itu berarti ada kemungkinan dia robek. Sebaliknya dengan ACL, ya ACL itu ligamen kita itu secara relatif sebenarnya sangat kuat sebenarnya. Dia tidak mudah untuk terjadi putus. Ya, kalau kita melihat ligamen itu dalam kasat mata waktu kita operasi ya, ligamen ACL itu sebenarnya seperti kayak kita tali tambang. Dia terdiri dari serat-serat yang diuntai menjadi satu kesatuan. Sehingga dibutuhkan tenaga yang luar biasa itu untuk merobek si ligamen tadi. Jadi itu sangat kuat sekali. Nah, kalau itu terjadi robekan yang sangat kuat, artinya berarti ada force atau kekuatan yang besar untuk merobek itu. Misalnya main bola, main basket yang tadi saya bilang. Kadang-kadang mereka mendengar suara krek. Suara krek, suara pop, suara apapun lah itu yang cukup keras sekali, ya, yang dia rasakan dan nyerinya luar biasa hebat dan dia tidak bisa jalan. Nah, itu umumnya adalah ligamen yang putus. Berarti kalau untuk yang cedera ACL tadi itu bisa langsung berasa detik itu juga? Biasanya, kalau umumnya ya. Meniscus dia Meniscus biasanya, ya meniscus itu lebih slow dia. Karena kayak, contohnya aja gampang kayak per mobil ya. Per mobil kita tahu nggak sih kapan rusak? Tahu-tahu Kita nggak tahu kan, ya kan per mobil kapan kita tahu? Per mobil saya rusaknya mulai dari Lebaran tahun 2024. Kita nggak tahu loh sebenarnya. Tahu-tahu pokoknya mulai bunyi, mulai rusak gitu loh. Nah, tapi kan kita nggak langsung rusak. Haruskah kita repair? Haruskah kita operasi? Apakah bisa coba untuk konservatif dan sebagainya? Dulu kita berprinsip bahwa meniscus itu adalah suatu bagian yang per itu kurang penting. Ternyata dengan perkembangan teknologi dan ilmu kita makin berkembang, kita tahu bahwa meniscus itu ternyata adalah bagian yang sangat penting. Kalau kita tidak perbaiki dia, akan terjadi konsekuensi kerusakan yang lebih jelek. Sama dengan kayak tadi per mobil tadi. Kalau misalnya ada satu komponen mobil itu yang di bengkel disuruh, Pak ini harus diganti. Kita ngotot nih nggak mau ganti nih Mbak. Nggak mau deh, masih bisa dipakai kok, biarin aja. Kan gitu ya, ngirit biaya, biarin aja deh gitu kan. Konsekuensinya apa? Nanti setelah 6 bulan, kerusakan itu makin meluas. Gitu loh, seperti kayak sebuah kelompok. Kalau satu kelompok kerja itu ada satu komponen, satu member yang nggak bisa kerja, sisa komponen kelompok itu akan mengkompensasi kerjanya si satu member itu. Gitu loh, artinya kerusakannya nanti akan makin meluas. Itu sama dengan si meniscus. Apa sih yang harus kita lakukan? Biasanya kan kalau kita di lapangan, cedera ya? itu ya langsung tujuan pertama itu ke tukang urut. Oke. Iya, nah bagaimana sih proses pemulihannya dok? Oke, gini. Pertolongan pertama kalau di lapangan ya, misalkan baru kejadian main bola lah gitu misalnya ya. Atau misalnya sahabat Indra yang nonton podcast ini misalnya adalah salah satu tim P3K nih buat di lapangan. Hal pertama yang bisa kita kerjakan adalah nomor 1 itu adalah ice compress. Jadi kompres es. Tujuannya apa? Untuk menurunkan bengkak. Ya, jadi kompres es tujuannya adalah untuk ngurangin bengkak dulu. Itu yang pertama. Kedua, ya kalau misalnya kita ragu-ragu bahwa ini terjadi patah atau tidak, itu dibidai. Dibidai itu artinya kita pasang spalet, ya. Paling gampang itu adalah kanan kiri. Jadi misalnya ini lutut ya. Jadi kita pegang kanan kiri ini, habis itu kita ikat dengan tali atau dengan kain atau apapun. Ya, kalau misalnya nggak punya, ya kan boleh pakai majalah yang tebal. Nah, kemudian setelah itu udah selesai, ya kan, ya bawa aja ke UGD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, baik. Berarti dikompres dingin ya dok? Kompres dingin, jangan kompres panas ya, kompres dingin. Untuk itu meredakan bengkak. Oke, baik. Nah,
Kalau untuk kesimpulan nih dokter, boleh dong disimpulkan terkait materi kita hari ini, cedera ACL dan meniskus. Oke, sahabat Indrayana, kesimpulannya begini ya. Jadi meniskus dan ligamen atau ACL itu adalah dua hal berbeda. Anatomikalnya berbeda, fungsinya pun berbeda. Ligamen sekali lagi dia lebih berfungsi untuk menjaga stabilitas sebuah sendi. Meniskus dia lebih berfungsi untuk gerakan-gerakan yang anti gravitasi. Contohnya seperti naik turun tangga, jongkok berdiri, loncat dan sebagainya. Dan cedera pada keduanya tersebut tidak hanya melulu milik adalah para antusias olahraga. Jadi orang awam pun yang tidak olahraga pun bisa terkena gerakan tadi. Ya. Dan usia tua yang degeneratif juga bisa terjadi kerusakan pada meniskus. Nah, kiat-kiat untuk mengurangi risiko tadi saat berolahraga adalah persiapan yang baik. Ini sangat penting sekali. Tolong jangan dilupakan. Pemanasan yang baik, persiapan otot yang baik, ya. Kemudian jangan lupa pendinginan. Niscaya itu 80% bisa mengurangi risiko terjadinya cedera. Dan kalau misalnya terjadi cedera, lakukan ice compress di lapangan, ya. Nah, setelah itu sudah dilakukan, segeralah berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Terima kasih banyak Dr. Roger atas penjelasannya yang super lengkap, detail, dan juga bermanfaat. Buat sahabat Indrayana di rumah yang masih ingin berkonsultasi secara lebih lanjut, boleh menghubungi WhatsApp Center di bawah ini. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman ataupun keluarga yang sekiranya membutuhkan informasi terkait materi kita hari ini. Saya dan Dr. Roger pamit, salam sehat, salam Indrayana.